Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat selalu. Ya, sekarang lagi itu ya, ada wabah corona. Ya, mungkin kalau saya boleh usul ini mungkin lagi alam lagi bersih bersih. Tapi malam ini saya nggak mau bahas itu di video ini, nggak mau bahas itu. Saya mau lagi membuka bungkusan. Kalau istilah bahasa Inggrisnya unboxing, meskipun isinya bukan box atau kotak, isinya plastik. Oke, kali ini saya akan membuka kiriman dari Mizan Store. Lihatannya Mizan Store. Ini isinya buku karya terbaru dari dua orang penulis. Yang buku sebelumnya saya sudah punya, cukup benar-benar juga. Ntar tak ambil ya. Oh, ternyata bukunya di rumah, nggak di sini. Oke, ini buku apa sih? Ini bukunya karyanya Syekh Nur Somad Kamba sama Sujiwo Tejo. Judulnya Tuhan Maha Asik 2. Tuhan Maha Asik 2. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini dibungkus dengan plastik gelembung. Mungkin nanti bisa kita pletekin. Ini saya beli online ya di Mizan Store. Bisa teman-teman cari. Untuk teman-teman yang sekarang lagi nggak bisa kemana-mana, ingin beli buku tapi takut keluar, bisa langsung ke tokonya Mizan, yaitu di mizanstore.com. Nanti linknya tak kasih di deskripsi. Ini saya beli karena lihat iklan di Twitter. Wah, saya udah punya bukunya yang bab 1 nih, pakai pisau ya, lama soalnya. Coba deh beli yang bab 2. Dan ini juga buku yang eksklusif teman-teman, karena apa ya, katanya sih pre-order dan ada tanda tangan kedua penulisnya, yaitu siapa? Yaitu Syekh Nur Somad Kamba dan Mbah Sujiwo Tejo. Ya, ini masih rapi ya, dibungkus plastik gelembung. Ini Mizan Store, pos kilat khusus 1 kilogram. Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Ini sebenarnya kecamatan saya udah ganti ya, kepada Tri. Kurang lengkap namanya, nggak apa-apa. Oke, kita swat dulu. Ini saya beli buku ini termasuk investasi, meskipun tidak ada keinginan untuk menjual ya. Ya mungkin nanti akan menjadi benda yang tidak ternilai 10 atau 20 tahun yang akan datang, karena ini termasuk buku eksklusif bertanda tangan langsung oleh kedua penulisnya. Ya, bisa dilihat judulnya Tuhan Maha Asyik 2. Sampulnya sama ungu seperti yang satunya. Ini prolognya oleh Haidar Bakir. Ya, mungkin bisa di follow juga. Haidar Bakir ini juga cukup bagus tweetnya di Twitter, bisa di follow di @haidarbakir. Mungkin nanti semua yang ada Twitternya di sini tak kasih di deskripsi. Epilognya oleh Empu Jaya Prema. Nah, ditulis oleh Sujiwo Tejo dan Dr. Muhammad Nur Somad Kamba. Mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan nama itu. Ini diterbitkan oleh penerbit Imania. Oke, langsung saja kita buka plastiknya ya. Oh, masih bau pabrik. Kita buktikan apakah ada tanda tangannya atau tidak, dan ujian terhadap buku menghargai. Oke, masih prolog. Ada tanda tangannya beneran guys, nggak ketipu. Ini yang atas Syekh Nur Somad Kamba, yang bawah Sujiwo Tejo. Oke, untuk buku bertanda tangan seperti ini, tanda tangan asli penulisnya saya ada beberapa.
Mungkin di lain kesempatan akan saya buatkan videonya ya untuk kenang-kenangan aja. Kalau sekilas saya baca ya dari buku Yang Tuhan Maha Asyik 1, lebih ke membuat kita terlepas dari apapun yang kita yakini sebagai agama, lebih mengenal keasikan oleh Tuhan. Ini ada tulisannya dari Mbah Nun, ada apa ini? Inna kula syai'in khalaqnahu biqadarin. Tuhan Maha Asyik, Ia menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya masing-masing. Berbeda-beda cara angin menyatakan cintanya, awan dan tumbuhan menyampaikan kesetiaannya, pun manusia mengungkapkan pengalaman jiwanya. Terimalah dengan cinta, hayatilah dengan kesungguhan, empati dan kesetiaan. Ya. Jadi sekilas di sini agama bukan untuk dibicarakan, apalagi dibicarakan cuma dalam bahasa kata. Ya mungkin nanti kapan-kapan saya buatkan review. Ya jelas saya cukup senang. Di sini ada juga sambutan-sambutan dari ada Pandita Utama Herwindra Aiko Seno Sunoto, Ketua Umum Majelis Nichiren Sosu Buddha Dharma Indonesia. Mungkin ini tokohnya agama Buddha. Ya, bukti kalau memang ini buku yang lintas agama ya. Ada dari Uung Sendana, pendiri Yayasan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Agama Konghucu. Ada juga dari Luki Hendrawan, pelaku ajar Pikukuh Sunda. Ini dari pengait kepercayaan. Teman-teman yang dari Sunda mungkin tahu apa itu Pikukuh Sunda. Selanjutnya ada dari Pastor Antonius Beni Susetyo. PR itu nggak tahu gelar apa. Budayawan, padahal namanya pastor, di sini budayawan. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya ada dari Pendeta Gumar Gultom, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI periode 2014-2024. Gultom itu orang Batak ya. Salam untuk saudara-saudara Batak. Lalu ada dari Jeki Manuputi, pendeta dan penggiat dialog antar agama. Oke, ini cetakan pertama kalau nggak salah. Copyright 2020 Sujiwo Tejo dan Dr. Muhammad Nur Somad Kamba. Di sini semua deskripsinya. Hak cipta dilindungi undang-undang, jadi jangan beli buku bajakan kalau nggak kepepet. Alright Reserved, penyunting Taufik Pram. Oke, yang lainnya mungkin tak bahas di kesempatan lain. Ini cetakan pertama 2020. Bulan Maret 2020. Jadi cukup eksklusif ya. Mungkin bagi pecinta buku edisi pertama, apalagi buku yang ada tanda tangannya, sungguh sangat tidak ternilai. Apalagi kalau bukunya itu tidak diperjualbelikan. Mungkin kalau ditukar ya cukup menggiurkan, tapi saya berusaha untuk tidak menjual buku ini. Oke, tadi saya mau bahas apa? Oke, sedikit cerita. Buku ini pre-order. Awalnya untuk cetakan pertama hanya dicetak sejumlah 1001 buku kalau tidak salah. Dan hanya dalam waktu beberapa jam setelah di launch oleh Mizan Media dan Mbah Sujiwo Tejo, bukunya langsung habis di pre-order hanya selang beberapa jam, karena memang di edisi pertamanya juga buku ini termasuk yang bestseller. Saya pun mendapatkan yang edisi pertama itu udah cetakan ketiga atau keempat. Itu saya mencari setelah mungkin 1 tahun setelah buku itu setelah buku itu terbit. Itu dulu saya dapatnya di Togamas yang dekat Stadion Kridosono di kota Yogyakarta sana. Belum selesai saya baca karena ya mungkin masih belum banyak baca. Mungkin buku ini selanjutnya dibuat cetakan sejumlah 2020. Mungkin disesuaikan tahun atau 3001 atau berapa. Pokoknya lebih dari 2020, dan itu nggak sampai 1 minggu setelah cetakan kedua
namanya pembicaraan itu lagi. Setelah diiklankan lagi langsung habis pre-order. Nah, ini kesan pertama saya ya beli di Mizan Store. Ini juga ada rinciannya. Sebenarnya harganya 76.500. Ini mungkin untuk harga baru. Nanti mungkin kalau udah cetakan kedua ketiga akan naik harganya sesuai dengan permintaan pasar. Ongkos kirimnya 17.000. Jadi totalnya 93.479. Ini ada kode unik transaksi mungkin untuk transaksi saya. Oke. Kesan saya beli buku di Mizan Store untuk pertama kalinya cukup menyenangkan bagi teman-teman yang menginginkan buku yang asli, karena beberapa waktu lalu saya sempat membaca banyak teman-teman yang membagikan buku dalam bentuk PDF. Ya mungkin sebagai saya yang mencoba menghargai tulisan seseorang cukup miris ya, karena kan di bagian PDF otomatis royalti nggak masuk. Kalau tanpa royalti, Raditya Dika mungkin sekarang nggak punya properti segitu banyak kan. Kalau kata Viko mungkin nggak jadi Raditya Dika tapi jadi Raditya Daki. Oke, lalu buat teman-teman yang ingin beli buku tapi tempatnya lagi di PSBB jadi nggak bisa kemana-mana, ada rezeki lebih dan menghargai karya-karya tulis, bisa langsung ke mizanstore.com. Nanti linknya tak kasih di deskripsi, agar teman-teman juga turut serta memberikan nafkah, menjadi jalur nafkah kepada teman-teman penulis. Teman-teman menulis itu akan sangat senang kalau karyanya dibeli secara asli gitu. Dan ini juga cukup spesial, selain bukunya eksklusif, pada video ini saya juga menyertakan sarung dari Sujiwo Tejo juga cukup eksklusif. Ini sarung apa itu namanya ya, sarung Jancukers edisi kelima kalau nggak salah, sarung bersertifikat ya. Kalau sekarang mungkin kalau ada yang jual itu udah dari teman-teman yang udah beli awal lalu sekarang dijual lagi. Ini cukup eksklusif karena ada sertifikat dan ada tanda tangan asli beliau. Mungkin kapan-kapan saya akan bahas sarung ini juga. Buat teman-teman yang udah melihat sampai selesai, terima kasih. Mungkin akan membuat saya lebih semangat lagi dalam membuat video meskipun dengan kondisi seadanya. Salam sehat, jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan. Kalau tidak ada kegiatan yang sangat mendesak silahkan untuk di rumah saja. Buat teman-teman pekerja lapangan, tetap semangat dalam bekerjanya. Allah itu pasti tahu niat kita keluar rumah bukan untuk main-main dengan takdir, tapi untuk memperjuangkan takdir. Pasti di situ akan ada manfaat-manfaat yang lain. Buat teman-temanku yang sekarang diberikan kesempatan untuk kerja di rumah, dinikmati dan banyak-banyaklah berdoa agar kita semua bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan paripurna. Bangsa kita segera pulih dan sakit yang mungkin sekarang diterima ini semoga tidak hanya sakit tapi juga menjadi obat buat kita yang rindu akan berkumpul dengan keluarga, karena sekarang nggak bisa kemana-mana, akhirnya kumpul dengan keluarga, rindu dengan Sang Pencipta dalam artian karena kita sering sibuk kerja akhirnya jarang mengingat Sang Pencipta, dan juga mungkin menjadi penyemangat agar ketika nanti sudah selesai wabahnya kita semakin giat lagi bekerja. Terima kasih, selamat malam. Saya Tri Cahyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.